Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PIA Online GKA Immanuel Malang. Saya harap semua dalam keadaan sehat dan kiranya kita boleh bersama-sama hari ini belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali untuk bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami hendak merenungkan kebenarannya dan kami berdoa supaya Engkau menuntun kami. Melalui kebenaran itu kami boleh berjalan sesuai dengan tuntunan dan kehendak-Mu. Pimpinlah kami khususnya hamba-Mu supaya dalam segala keterbatasan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kira lebih banyak daripada yang bisa hamba-Mu ini sampaikan. Engkaulah yang menuntun kami. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 dan 20. Dua ayat yang singkat saja ya. Nah, begini firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini saya kira bukan bagian firman Tuhan ini saya kira bukan hal yang asing buat kita ya. Kita sering mengutip bagian firman Tuhan ini di dalam konteks berdoa ya. Kalau 1-2 orang berkumpul dalam nama-Ku dan meminta sesuatu, Aku ada di tengah-tengah mereka. Seringkali kita menganggapnya itu kalau kita bersama-sama berkumpul, 2-3 orang berdoa bersama-sama, Tuhan ada di tengah-tengah kita ya. Betul saudara-saudara, ada konteks itu, tetapi dari apa yang kita pelajari sepanjang minggu-minggu ini, kita jadi mengerti bahwa ini sebetulnya konteksnya dalam cerita untuk menyelamatkan saudara-saudara yang terhilang. Kalau saudara kita berbuat dosa, seorang saksi dan sebagainya begitu, dan baru dalam konteks itulah sesungguhnya Tuhan itu memberikan jaminan sepertinya ya. Jadi tadi ya, dan lagi Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta, dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Permintaan yang mana ini saudara-saudara ya? Dalam konteks ini sebetulnya itulah permintaan agar saudara itu diampuni dosanya ya, agar saudara itu diselamatkan. Nah teman-teman, dari apa yang kita baca hari ini, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan beberapa hal. Pertama, itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah ya. Kalau kita membaca bagian ini, kita mengerti bahwa Tuhan itu menghendaki kita itu mencari saudara kita yang berdosa. Tuhan lebih di dalam yang hilang. Bagaimana ketika ada seorang berdosa yang diselamatkan, itu ada sukacita di sorga. Maka saudara-saudara, di dalam menjangkau orang-orang berdosa, betapa pentingnya kita berdoa. Karena itulah doa yang diperkenan oleh Tuhan. Jadi marilah kita selalu berdoa untuk orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Tuhan, atau kita berdoa secara khusus untuk orang-orang yang terhilang di antara kita. Mereka yang sudah pernah mendengarkan firman Tuhan bersama kita, mungkin dulu segereja dengan kita, dulu teman sekolah minggu, tapi pentingnya, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Bersama dengan saksi-saksi sebetulnya ya, ada 2 orang saksi yang kita ajak itu ya, ada gambaran itu bukan? Ada orang-orang yang mengenal, kita berdoa bagi teman-teman kita yang terhilang. Kita berdoa dan mencari mereka, itu yang dikehendaki Tuhan ya. Kamu akan menerimanya. Nah, sama kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ada satu kata yang dipakai di situ adalah sepakat itu ya. Sesungguhnya
Eh, juga ya, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab waktu dia minta, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kata sepakat itu pakai satu kata yang pakai satu kata sumponio ya. Sumponio itu adalah asal kata dari simfoni. Saudara tahu simfoni ya? Kalau saya mengenali simfoni itu adalah sebuah gabungan alat. Kalau saya mengenali simfoni itu saya selalu ingat pada musik ya, ada banyak alat musik, orkestra itu ya, lalu berbunyi bersama-sama, itu simfoni. Nah, kata ini memang artinya adalah jikalau engkau membunyikan sesuatu bersama-sama, begitu ya, membunyikan sesuatu yang bersama-sama di dalam kesepakatan apa. Kalau kita membaca bagian ini, maka kita akan bertemu dengan kesehatian bersama dengan saudara-saudara seiman, 2-3 orang yang berkumpul, dan kesehatian dengan Tuhan Yesus. Aku ada di tengah-tengah itu. Ya, kalau kita bersama-sama saudara-saudara, sehati, merenungkan firman Tuhan, bertumbuh bersama dalam Kristus, maka kita mempunyai kekuatan untuk mengerti kehendak Allah. Dan waktu kita berdoa, Tuhan berjanji kamu akan menerimanya. Saudara, dalam bagian ini saya melihat ada gambar tentang pemuritan itu. Bagaimana pemuritan itu adalah sebuah kebersamaan, bangun dengan Kristus di tengah-tengahnya, menjadikan Kristus sebagai pusat. Orang-orang ini yang bersuhan kehendaki dalam hidupnya menemukan panggilan Tuhan, lalu mereka saling menopang, saling mendukung di dalam doa. Tuhan akan membuat hidup mereka berhasil. Bahwa misi Allah itu terjadi di dalam hidupnya, berhasil menyelamatkan saudara-saudara yang terhilang, membawa pengaruh, membuat orang bertobat. Saudara-saudara sekalian, kiranya kita diberi semangat oleh karena itu, supaya kita mempunyai persekutuan yang baik dengan saudara-saudara. Berdoa pribadi penting sekali. Tetapi saya percaya bahwa persekutuan doa di tengah-tengah murid-murid Tuhan itu, kesehatian untuk melakukan kehendak Tuhan, saling menopang di antara orang-orang percaya itu, Tuhan berjanji, aku menyertai kamu, aku ada di tengah-tengahmu, dan doamu, permohonanmu itu akan kukabulkan. Sebab engkau melakukan apa yang aku mau. Itu saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian ketiga yang ingin saya renungkan, ajak kita renungkan adalah, kalau kita melihat konteksnya, itu sekali lagi kita bertemu dengan betapa pentingnya kekudusan di tengah-tengah hidup orang percaya. Ya, di dalam konteks menolong saudara-saudara yang berdosa untuk kembali, itulah Tuhan itu berjanji menyertai kita. Karena itu teman-teman, mari kita menjaga kekudusan gereja Tuhan. Ya, kita belajar untuk saling menasehati, saling mengingatkan. Jangan ragu-ragu untuk menegur dosa. Jangan ragu-ragu untuk menolong saudara kembali kepada kebenaran. Saudara sekalian ya, seperti yang minggu lalu sudah kita belajar bersama-sama. Kita bukan mau menghakimi orang, kita bukan mau membuat orang itu sakit hati, tapi kita mau menuntun mereka kembali pulang. Mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam menjaga kekudusan gereja. Tuhan berkata, aku ada diri. Kalau dibiarkan tersembunyi, itu akan menjadi dosa yang akan menghancurkan seseorang. Ya, saya membaca dari tulisan John MacArthur ya. Dia berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer. Saya tidak akan baca kalimatnya karena panjang, tapi saya mau mengatakan apa yang dikatakan secara ringkas begini. Saudara-saudara, dosa itu membutuhkan tempat yang tersembunyi untuk berkembang. Ya, dia akan menguasai orang jika ia disembunyikan oleh orang itu. Biasanya orang semakin terlibat di dalam dosa,
dia akan semakin mengisolasi diri. Dia semakin akan menyendiri dari kumpulan orang-orang percaya. Karena itu, betapa dosa ingin tetap tersembunyi dalam kegelapan. Dia akan meracuni orang dan dia akan meninggalkan, dia akan membuat orang itu tersembunyi sekalipun dia di tengah-tengah orang-orang percaya. Bagaimana bisa menolong supaya dosa tidak menguasai seorang? Kita harus menolong orang itu membawa dosanya keluar kepada terang, tidak dalam kegelapan. Itulah konteksnya ketika kita melihat saudara kita berdosa, lalu kita menegur dia secara pribadi. Jika orang berdosa itu mengakui dosanya, maka sebetulnya dia membuat dosanya itu dibawa ke tempat yang terang, diketahui oleh saudara-saudara seiman yang dekat dengan dia. Tahu dosa itu, maka dosa itu bukan lagi ditanggung sendiri, tapi menjadi pergumulan bersama. Kita bukan cuma membawa dosa itu di hadapan saudara-saudara, tetapi bersama saudara-saudara kita membawanya kepada Tuhan, kepada terang Yesus Kristus itu. Dan pada waktu itulah Tuhan berkata, "Aku akan mengabulkan doamu. Kuasaku akan datang menolong orang yang berdosa itu." Saudara-saudara, barangkali tidak seketika dia bisa meninggalkan dosanya. Tetapi ketika dosa itu sudah diakui, dosa itu sudah orang itu bersedia untuk ditolong, orang itu bersedia datang kepada Tuhan, sesungguhnya pada waktu itulah dia sedang diselamatkan. Dia bukan menjauh, tapi dia mendekat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam konteks itulah Tuhan Yesus akan hadir dan akan menolong orang berdosa itu. Mari saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sekali lagi memeriksa diri kita. Ya, yang pertama, apakah saya sudah memperhatikan saudara kita yang berdosa? Yang kedua, apakah saya sudah berdoa untuk mereka? Yang ketiga, apakah saya sendiri menyimpan sesuatu di dalam diri saya yang berdosa? Ingatlah teman-teman, dosa yang disembunyikan itulah dosa yang merusak. Tapi dosa yang diceritakan, tetapi kemudian kita meminta pertolongan orang-orang dekat itu. 1, 2, 3 orang yang berkumpul mulia. Ya, kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk berdoa dengan benar, menolong kita untuk mengasihi saudara kita yang berdosa, bukan membuat dia hilang tapi kembali, dan menolong kita untuk bisa saling menceritakan kelemahan kita, supaya sebelum kita jatuh terlalu dalam, saudara-saudara, kita ditolong oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berjanji, "Aku ada di tengah-tengah kamu. Aku akan menjadi penolongmu untuk keluar sekalian." Selamat hari Selasa. Nanti sore kita akan bertemu untuk mendiskusikan bawanya hidup dalam hidup kami, sehingga kami sungguh mengerjakan apa yang berkenan kepadamu di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang dan garam dunia. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu teman-teman.